Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia dengan NIM 1230012. Saya berasal dari Prodi Tadris Matematika IAIN Pontianak. Nah, di sini saya akan membuat video untuk UAS di mata kuliah Teori Bilangan. Nah, di sini kita akan mencari solusi dari x kuadrat kongruen 1 mod 11 dan x kuadrat kongruen 1 mod 13. Nah, di sini penyelesaian kita kerjakan yang nomor A-nya dulu. Nah, dari x kuadrat kongruen 1 mod 11 kita cari residu dari 11, angka 11, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Nah, kemudian setelah itu kita cari solusi satu persatu dari 1 sampai 10. Solusi X 1 mod 11, kemudian solusi 2x 1 mod 11. Nah, karena ini 2x, jadi kita harus cari angka yang menambahkan ini supaya dia bisa dibagi 2. Jadi 2x kongruen 1 ditambah 11, 12 mod 11. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah bisa dibagi nih, 12 bagi 2 kan udah bisa. Jadi x kongruen 6 mod 11. Nah, kemudian kita cari solusi 3x 1 mod 11. Nah, karena 1 ini tidak bisa membagi 3, jadi kita tambahkan 11. 1 tambah 11, 12, kemudian mod 11. Nah, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi x kongruen 4 mod 11. Kemudian kita cari lagi solusi 4x. Nah, ini 1 mod 11. Nah, kemudian karena ini 1 tidak bisa membagi 4, jadi kita tambahkan dengan modnya. Jadi 4x kongruen 1 tambah 11, 12 mod 11. Nah, karena ini 12 udah bisa dibagi 4, jadi tinggal kita bagi. X kongruen 12 dibagi 4 sama dengan 3 mod 11. Nah, sampai seterusnya hingga ke 10. Kita mencari solusinya itu sampai 10. Kemudian kita dapat. Nah, kalau udah dicari semua solusi dari 1 sampai 10, kita tinggal membuat rangkuman solusi perkongruenan. Seperti solusi X sama dengan kongruen 1 mod 11 adalah 1. Kemudian solusi 2x kongruen 1 mod 11 adalah 2. Kemudian solusi 3x kongruen 1 mod 11 adalah 4. Kemudian solusi 4x kongruen 1 Sini sudah saya tulis semua solusi dari 1 sampai 10, yaitu solusi x kongruen 1 adalah 1, kemudian 2x kongruen 1 adalah 2, 3x kongruen 1 adalah 4, jadi 4x betul dari x Nah, kemudian 4x kongruen 1 adalah 3,
5x dan 5x kemudian 1 adalah 9 dan seterusnya. Nah, kemudian kita ambil dari yang 1 dan 10. Jadi solusinya adalah 1 dan 10 seperti itu. Nah, kita tulis saja. Jadi solusi dari x kuadrat kuadran 1 mod x dari 11 adalah 1 dan 10. Nah, sama juga kalau misalnya nomor B tadi kan x kuadrat kuadran 1 mod 13. Tinggal kita cari nih modulo dari 13 itu adalah 1, 2, 3, 4 sampai 12. Nanti kita cari solusi, kemudian dirangkumkan solusinya, kemudian carilah solusi dari x kuadrat kuadran 1 mod 13. Gitu. Kemudian saya akan jelaskan yaitu yang B, sigma dari 19.683. Nah, sigma dari 9.000 sih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan yaitu tentukan nilai fungsi dari sigma 19.683. Nah, sigma dari 19.683 juga bisa kita cari dengan pemfaktoran yaitu 3 pangkat 9, yaitu hasilnya nanti akan 19.683. Nah, kemudian kita tentukan nih P itu sama dengan 3 dan T-nya itu sama dengan 9. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumusnya itu sebenarnya P T tambah 1 dikurang 1 per P dikurang 1. Nah, jadilah seperti ini. 3 pangkat 9 tambah 1 dikurang 1 per 3 dikurang 1 sama dengan 3 pangkat 10 dikurang 1 per 2. Nah, 3 pangkat 10 ini hasilnya itu 59.049, kemudian dikurang 1 per 2 atau dibagi 2. Nah, kemudian dikurangi 1 yaitu jadi 59.048, kemudian dibagi 2 hasilnya itu 29.524. Jadi nilai fungsi dari sigma 19.683 adalah 29.524. Baik, sekarang kita akan mengenal soal yaitu tentukan nilai fungsi dari pi 9000. Nah, kita bisa cari dengan cara pertama ataupun cara kedua. Nah, di sini saya akan jelaskan dengan cara yang pertama. Nah, cara pertama itu 9000. Nah, 2 angka berapa bisa dikali angka berapa supaya hasilnya 9000? Yaitu 2 dikali 4.500 adalah 9000. Nah, kemudian 2 dikali 2250 adalah 450. Nah, ini jadi 4.500 ini dibagi 2 menjadi 2.250. Kemudian dibagi 2 lagi menjadi 1.125. Kemudian dibagi 3 lagi 375. Kemudian dibagi 3 yaitu hasilnya 125. Nah, kemudian ini kan tidak bisa dibagi 2, 3 maupun 4. Jadi kita bagi 5. 125 dibagi 5 adalah 25. Nah, 25 ini masih bisa kita bagi, tapi dia tidak bisa dibagi dengan angka 2 ataupun 3 dan 4. Nah, kemudian 25 ini kita bagi 5, jadi hasilnya 5. Nah, 5 ini dia tidak bisa dibagi apapun kan, karena dia bilang 5. Nah, jadi sampai di sini saja sudah selesai. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan faktorisasi. Nah, di sini faktorisasi dari 9000 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, kemudian 5 dipangkat 2. Nah, kemudian kita bisa tentukan nih P itu P1 adalah 2, P2 3, P3 5. Kemudian A1 itu adalah pangkatnya, jadi A1 itu sama dengan 3, A2 2, A3 2. Nah, kemudian Pi 9000 sama dengan Pi dalam kurung
hasil dari faktorisasi dari 9.000 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, kemudian kita pisahkan nih. Jadi Pi 2 pangkat 3, kemudian dikali Pi 3 pangkat 2, kemudian dikali Pi 5 pangkat 2. Nah, di sini kita masukkan rumus. Nah, di sini itu rumusnya adalah P A dikurang 1 dalam kurung P dikurang 1. Jadi hasilnya begini, yaitu 2 pangkat 3 dikurang 1 dalam kurung 2 dikurang 1, kemudian 3 pangkat 2 dikurang 1 dalam kurung 3 dikurang 1 dikali 5, 3 kurang 1 dikali 5 dikurang 1. Nah, hasilnya itu adalah 2 pangkat 2 kemudian dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 4. Nah, hasilnya adalah 2400. Jadi nilai fungsi dari Pi 9000 adalah 2400. Nah, kemudian kita lanjut ke, ya Allah, bahasa ibu gini. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 3, yaitu tentukan nilai dari sigma D dari 80 mu D. Nah, di sini kita menggunakan sama seperti tadi, yaitu faktorisasi dari 80, yaitu adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, dan 80. Kenapa? Karena kan 80 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian bisa juga berbentuk seperti ini, yaitu 1 dikali 80 hasilnya 80, kemudian 2 dikali 40 hasilnya 80, kemudian 4 dikali 20 hasilnya 80, dan seterusnya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya, yaitu sigma D dari 80 mu D sama dengan, nah, faktorisasi tadi kita pisahkan dengan mu-nya, yaitu jadi mu 1, mu 2, mu 4, 5, dan sampai 80. Nah, setelah itu kita pecahkan atau pecahkan maksudnya. Misalnya 4 kan berarti 2 pangkat 2. Nah, kemudian 10 ini kan bisa kita pecahkan jadi 2 dikali 5. Nah, seperti ini. 1 tetap 1, 2 tetap mu 2, kemudian 4. Nah, 4 bisa dipecahkan, yaitu menjadi 2 pangkat 2. Nah, ditambah 5 ditambah 2 pangkat 3, nah 8. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, kemudian 2 kali 5 ini sama dengan 10. Nah, 16 bisa juga dipecahkan menjadi 2 di pangkat 4, dan seterusnya. Nah, kemudian kita di dalam materi sigma ini, dia ada penentuan. Kalau misalkan dia bilangan prima, itu dia hasilnya pasti 1. Nah, kemudian kalau dia tidak ada temannya ataupun bukan prima, tetap tidak ada pangkat ataupun kali, dia itu negatif 1. Kemudian, kalau ada pangkatnya, dia berarti 0. Nah, jadi 1 itu 1, 2 negatif 1 karena dia tidak ada pangkat ataupun perkalian lainnya. Kemudian ini ada pangkat berarti 0, 5 negatif 1. 2 ada pangkatnya berarti 0. Kemudian ini, 2 ini negatif 1 karena ini tidak ada pangkatnya, berarti negatif 1 di pangkat 2 karena ada 2 nilai, yaitu 2 dan 4, dan seterusnya. Nah, kemudian kita tambahkan nih, 1 ditambah negatif 1 ditambah 0 tambah negatif 1 tambah 0 tambah negatif 1 kuadrat ditambah 0, 0, 0, 0, yaitu hasilnya adalah 0. Jadi nilai dari sigma D dari 80 mu D yaitu adalah 0. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Nah, di sini kita harus mencari nilai f besar f 15 dan f ini f kecil 15. Nah, kemudian fn sigma d dari n f d. Nah, f besarnya ini kita ganti dengan 15. Kemudian sigma D 15 FD.
Nah, kemudian faktor bilangan dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Nah, kemudian kita pisahkan nih satu-satu. Jadilah F15 sama dengan F1 ditambah F3 ditambah F5 ditambah F15 sama dengan ini. Kenapa bisa dapat negatif 1? Karena kita masukkan ke fungsi fx tadi. Cuman bedanya dia x-nya itu diganti dengan angka 1, yaitu jadi 1 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 ditambah 2, yaitu hasilnya negatif 1. Nah, begitu juga nih dengan 3. Kenapa bisa dapat negatif 1? Karena kita masukkan ke fungsi fx. Nah, jadi x-nya itu diganti dengan 3. Jadilah 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 ditambah 2, yaitu sama dengan negatif 1, dan seterusnya. Kalau 5 itu menjadi 7 dan 15 itu menjadi 167. Jadi hasilnya itu adalah 172. Nah, jadi nilai P15 adalah 172. Nah, ini adalah P besar. Hapus lagi. Nah, sekarang kita menjelaskan yang nomor 5, yaitu buktikan bahwa 3 pangkat 12 kongruen 1 mut 13. Nah, pertama-tama itu kita cari angka yang saling prima dengan mut 13, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 12. Nah, kalau di sini mut 14 berarti dia sampai 1 sampai 13 dan berikutnya. Nah, kemudian setiap bilangan ini dikalikan 3, jadi 1 dikali 3, 2 dikali 3, dan sampai seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi 3 sama dengan 3 mut 13, kemudian 6 kongruen 6 mut 13, kemudian 9 yaitu kongruen 9 mut 13. Nah, kemudian 12 juga tetap, yaitu kongruen 12 mut 13. Nah, 15, kenapa di sini 2? Karena 13 dikali 1 ditambah berapa yang hasilnya 15, yaitu 2. Nah, kemudian 18 juga sama, 13 dikali 1 ditambah berapa hasilnya 18, yaitu 5. Makanya 18 kongruen 5 mut 13. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada 24. Nah, 24 ini 13 dikali berapa dan ditambah berapa yang hasilnya 24, yaitu 13 dikali 1 ditambah 11 sama dengan 24 sampai seterusnya, sampai ke angka 36. Karena 12 kali 3 kan 36. Nah, selanjutnya hasil yang tadi itu 3, 6, 9, 12, 19 sampai 96. Ya, ini sebenarnya di samping ya, karena papan tulisnya kecil, kita tulis di bawah. Jadi kongruen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mut 13. Nah, kemudian kan di soal tadi 3 pangkat 12, kita buktikan nih benar atau tidak. Nah, 3 pangkat 12 dalam kurung 1 sampai angka ini yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini dapat dari mana sih? Ini yang dapat dari hasil perkongruenan 1 per 1 sampai 96 tadi yang kita jelaskan yang tadi. Nah, kemudian ini tulis kembali di bawah. Nah, ini sebenarnya bukan di bawah ya, tapi di samping. Nah, ini pas kan nih 12, 1 sampai 12 berarti benar nih, ini 12. Nah, kemudian ini juga 12. Nah, jadi hasilnya 3 pangkat 12 kongruen 1 mut 13. Jadi terbukti. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.